Perkenalkan, nama saya Diah Retno Pangastuti dari SMP Negeri 1 Bulakamba, CGP Angkatan 10, Kabupaten Brebes. Perkenalkan, nama saya Sri Sutrisno dari SMP Negeri 1 Bulakamba, CGP Angkatan 10, Kabupaten Brebes. Ya, perkenalkan, nama saya Heru Puwanto dari SMK Muhammadiyah Bulakamba. Selamat siang, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Diah. Alhamdulillah saya baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, syukurlah kalau Bapak juga baik. Bapak, siang ini ada sesi coaching dengan Pak Heru ya Pak? Iya benar Bu, saya akan melakukan coaching dengan Pak Heru nanti jam 14.00. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Pak Heru. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Bu Diah yang sudah bersedia menjadi observer. Sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik dari coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati ketika Bapak melakukan coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan coachingnya sesuai dengan alur kita atau tidak. Selanjutnya, saya akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Iya Bu, pada saat coaching nanti saya akan melakukan coaching berdasarkan alur kita dan prinsip coaching. Saya rasa saya sudah jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Baik Pak, selanjutnya izinkan saya untuk bertanya ya Pak. Monggo Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Pada saat coaching saya mengembangkan 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengar dengan rasa. Dari 3 kompetensi coaching yang tadi Bapak sebutkan, bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya amati? Yang saya inginkan untuk Ibu observasi itu kompetensi mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Baik Pak, berarti fokus kompetensi yang Bapak inginkan untuk saya observasi itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Ya, benar Bu. Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar, serta saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Pak, demikian kegiatan mitra observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Heru. Nanti setelah Bapak melaksanakan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang proses coaching yang akan Bapak laksanakan ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heru. Alhamdulillah saya baik. Pak Heru sendiri gimana kabarnya? Masalah apa itu Pak? Siapa tahu saya bisa bantu. Tentu saja boleh. Alhamdulillah saya sedang ada waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya?
Memangnya ada masalah apa sih Pak? Jadi begini Pak, ada salah satu siswa saya yang tidak semangat bahkan diam saja ketika pelajaran saya. Tadinya saya pikir karena informatika dia jadi kesulitan ataukah dia pemalu atau dia tidak antusias karena dia membuat saya agak pusing agak tidak. Baik, tadi Pak Heru bilang ada siswa yang kurang semangat ya, dan diam saja ketika pelajaran Bapak. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Lalu dari pengamatan Pak Heru, mengapa dia kurang semangat sih dan diam saja ketika pelajaran itu? Jadi setelah saya amati Pak, saya tanyakan langsung kepada anaknya. Ternyata itu tidak suka pelajaran informatika Pak, malah menyukai Google dan sebagainya. Oh, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Heru harapkan ada pada murid? Ya, tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik Pak, bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, baik teori maupun prakteknya Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk membantu siswa tersebut lebih termotivasi lagi untuk belajar, Bapak? Jadi berdasarkan pengalaman saya Pak, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak tersebut kurang semangat mengikuti pembelajaran saya. Jadi hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam memperbanyak SPM dan games dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan dan lebih semangat belajar dengan saya Pak. Baiklah, Bapak. Apakah ada metode yang pernah Bapak lakukan di kelas dan berhasil, Pak? Ada Pak, metode yang sudah saya lakukan dan berhasil Pak. Luar biasa ya Pak Heru. Jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya menurut saya bisa 8 sampai 9 Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja sih rencana Bapak dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu saya akan mulai menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan expert training Pak. Siapa yang dapat membantu Bapak baik menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini tentunya adalah kepala sekolah Pak, terus ya masyarakat sejawat dan teman-teman juga saya akan mengkomunikasikan rencana ini dengan orang tua siswa. Terus kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini akan segera saya lakukan Pak. Hanya saja sampai akhir mungkin yang tidak bisa cepat karena tidak ada hasil yang instannya Pak. Betul. Ya, betul ya Pak. Nah, kapan Bapak akan segera melaksanakan rencana ini? Kayaknya sifatnya Pak, saya akan menerapkan agar mendapatkan hak belajarnya sehingga terlaksana pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan baik oleh murid maupun pendidik Pak. Kemudian, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik, Pak? Saya akan konsisten Pak, akan konsisten belajar terus-menerus dengan mengupgrade diri dan mengupgrade segala informasi tentang pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan akan membagikan feedback dengan murid baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang menyenangkan sehingga kegiatan saya akan selalu dibutuhkan oleh murid-murid saya. Baik, Pak Heru. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Kalau di sekolah dukungan sarana prasarana dan model sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Ini internal dari diri saya sendiri saja yang harus konsisten menjalaninya Pak. Baiklah, Pak Heru. Semoga rencana yang sudah Bapak buat dapat berjalan dengan lancar, ya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah
kita berbincang sejenak tadi. Masya Allah, Pak. Bahagia sekali rasanya, Pak. Saya masih didengarkan dan melakukan produksi dari hasil perbincangan kita tadi, Pak. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin diceritakan, Pak? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Mas Kris, untuk mendengarkan dan berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak, ya, Pak. Sama-sama Pak Heru. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Terima kasih. Sampai jumpa, ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Tris, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heru. Alhamdulillah saya baik Pak Heru. Pak Heru sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Tapi saya ada sedikit masalah Pak. Masalah apa itu Pak? Siapa Ah, tahu saya bisa bantu. Jika Pak Tris tidak sibuk, bisa kita berbincang-bincang sebentar Pak. Tentu saja boleh Pak. Alhamdulillah saya sedang ada waktu luang nih. Pak, Pak, ulangi benar, Pak. Ulangi lagi Pak. Ulangi lagi ini. Bentar, Pak ini Tris, juga ini macamnya kalimatnya ada pribadi. yang salah. Ya. Kalimatnya ada yang salah ini soalnya. Ini kan Waalaikumsalam. Ini saya Pak Tris lagi. Sorry, Ya, Ini. improv. Iya sebentar. Ini kan bentar. Ini nggak saya potong, langsung rekam saja, nanti dipotong sendirilah. ya nanti dipotong, Pak. Ya, pokoknya ini langsung nyambung terus. Sudah belum Pak? Ya, sebentar. Saya duduk-duduk gitu. Ya, tenang, Improv nggak Pak. apa-apa. Mm-mm. Udah? Ya, ulangi lagi ya, Pak. Ulangi lagi. Iya. Ya. Assalamualaikum. Ya, lah. Ya, siap ya. Ya. Assalamualaikum Pak Tris, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Heru. Alhamdulillah, saya baik. Pak Heru sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak, tapi saya ada sedikit masalah Pak. Masalah apa itu, Pak? Siapa tahu saya bisa bantu. Jika Pak Tris tidak sibuk, bisa kita bincang-bincang sebentar Pak. Tentu saja boleh. Alhamdulillah, saya sedang ada waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Pak Tris, nanti saya mungkin dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa sih, Pak? Jadi begini Pak, ada salah satu siswa saya yang tidak begitu semangat, bahkan diam saja ketika pelajaran saya. Tadinya saya pikir karena informatika dia jadi kesulitan, ataukah dia pemalu, atau dia itu tidak antusias ketika praktek. Itu yang membuat saya agak pusing menghadapinya, Pak. Baik, tadi Pak Heru bilang ada siswa yang kurang semangat, ya, dan diam saja ketika pelajaran Bapak. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya mengapa dia kurang semangat dan diam saja ketika pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Pak Heru, mengapa dia kurang semangat sih dan diam saja ketika pelajaran itu? Jadi setelah saya amati ya Pak, dan saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran informatika Pak, karena katanya sulit, ribet, dan sebagainya. Oh, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Heru harapkan ada pada murid? Ya, tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Pak. Bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, baik teori maupun prakteknya, Pak. Kalau begitu,
apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk membantu siswa tersebut lebih termotivasi lagi untuk belajar, Bapak? Jadi berdasarkan pengamatan saya, Pak, ternyata saya tuh kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik. Sehingga anak tersebut tuh kurang semangat mengikuti pembelajaran saya. Jadi hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Saya akan memperbanyak ice breaking dan games, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan dan lebih semangat belajar dengan saya, Pak. Baiklah, Bapak. Apakah ada metode yang pernah Bapak lakukan di kelas dan berhasil, Pak? Ada, Pak, metode yang pernah saya lakukan dan berhasil, Pak. Luar biasa ya Pak Heru. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya rating itu menurut saya itu bisa antara 8 sampai 9, Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja sih rencana Bapak dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan tuh, saya akan mulai menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking, Pak. Siapa yang dapat membantu Bapak baik menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini tentunya ada kepala sekolah, Pak. Beliau sudah bersedia, ada rekan sejawat, dan tak lupa juga saya akan mengkomunikasikan rencana ini dengan orang tua siswa, Pak. Terus kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini akan segera saya terapkan, Pak. Hanya saja pencapaiannya mungkin yang tidak bisa cepat, karena tidak ada hasil yang instan ya, Pak. Betul. Ya, betul ya, Pak. Nah, kapan Bapak akan segera melaksanakan rencana ini? Kayaknya sepatnya, Pak. Saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajarnya sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan baik oleh murid maupun pendidik, Pak. Kemudian, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik, Pak? Saya akan konsisten, Pak. Akan konsisten belajar secara terus-menerus dengan mengupgrade diri dan mengupdate segala informasi tentang pembelajaran. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan akan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang menyenangkan, sehingga kehadiran saya akan selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Pak. Baik, Pak Heru. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Kalau di sekolah, dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari diri saya sendiri saja yang harus konsisten menjalaninya, Pak. Baiklah, Pak Heru. Semoga rencana yang sudah Bapak buat dapat berjalan dengan lancar, ya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, Pak, lega dan bahagia sekali rasanya, Pak. Saya merasa didengarkan dan telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita tadi, Pak. Syukur Alhamdulillah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin diceritakan, Pak? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak Tris, untuk mendengarkan dan memperhatikan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Pak Heru. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Oke, Pak. Sampai jumpa ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Kris, luar biasa ya perjalanan sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tadi, perasaannya bagaimana Bapak setelah melakukan coaching? Setelah melaksanakan coaching, tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa bahagia bisa mendengarkan dan membantu Pak Heru, sehingga permasalahan yang dihadapi Pak Heru bisa tersampaikan. Baik, Pak. Jika kita perhatikan pada coaching itu, indikator tercapaian dari pengembangan yang Pak Kris harapkan pada kompetensi Bapak apa
Setelah melaksanakan proses coaching, tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Berarti sudah tercapai pengembangannya yang Bapak harapkan ya Pak? Saya rasa sudah, Bu. Baik Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Iya, Bu. Berdasarkan observasi, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan, mengarahkan coaching mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam proses coaching. Saya lihat Bapak sudah fokus dengan coaching. Menurut saya sudah sangat baik dan Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai potensi yang tadi Bapak harapkan saat praobservasi. Kompetensinya menurut saya sudah sangat tercapai ya. Iya, Bu. Saya senang mendengarnya. Terima kasih, Bu, atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Pak. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Saya berencana untuk terus melakukan latihan lebih intensif ke depannya dengan mendengarkan lebih aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, saya bisa mendengarkan dengan rasa, lalu coaching bisa menyampaikan apapun secara detail permasalahannya. Baiklah Pak Kris, semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak. Amin. Semoga saya lebih baik lagi, Bu. Amin. Ada hal lain yang ingin disampaikan Pak kepada saya? Untuk saat ini sudah cukup, Bu. Baiklah, sampai jumpa ya Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.